Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Ngobrol-ngobrol sama Mas Alex yang baru pulang dari Jepang pagi hari ini. Gimana kabarnya? How's Jepopeng? Seru pasti. Culture shock ya. Culture shock ya. Itu tuh ibarat kata kayak perpaduan gedung-gedung tinggi tapi perempuan pakai komono terus Komono. Perempuan pakai komodo kakak. Lebih serem lagi itu. Komodo kemana-mana. setelah kubungi komono. Komono ya. Tapi bener kayak bener-bener aneh gitu ya Mas ya melihat Jepang yang begitu teknologinya begitu tinggi, tapi tiba-tiba ada perempuan-perempuan berdua yang ngobrol-ngobrol cekikikan pelan-pelan karena suaranya nggak boleh kenceng-kenceng, tapi pakai kimono, Bo. Bisa kayak gitu. Ginza tuh di tengah-tengah orang bawa tentengan Hermes, bawa Armani apa segala, tapi tiba-tiba bisa lihat zeng gitu. Itu kayak Oshin, Bo. Saya Tony Rojin dong. Tapi kayak gitu gak sih Mas? Yang paling bener dan yang paling shock buat saya itu kan kalau kita bicara kita udah terbiasa ramah tamah gitu kan. Harusnya pada saat kita kerja kan juga udah terbiasa dengan keramahan yang mendarah daging. Harusnya dong gitu. Yang di sana saya betul-betul bilang gini, pada waktu yang naik Shinkansen tersebut, kan ada yang dorong troli isi. Kirain dorong Shinkansennya. Aku siok. Shinkansen kan kereta cepet ya. Itu yang dorong kayak apa ya? Gitu. The Flash pasti ya kan. Langsung drop saya shock banget. Bubar jalan ya. Udah beli karcisnya ya. Di belakang ada 1.000 orang yang dorong. Atau gini, kok kita terlambat? Iya, kok kita terlambat? Iya, ini yang dorong belum siap. Kurang satu. Syaratnya masih 1.000. Balik lagi ke zaman Romusa ya. Romusa hadir. Itu kakak yang kayak dorong-dorong di keretanya kita yang isi minuman dan makanan. Iya, pramugarinya. Itu loh. Itu dia mungkin dalam 3 jam perjalanan itu keluar masuk gerbong 30 kali. Begitu dia masuk gerbong, begitu dia keluar gerbong, itu dia menunjukkan gerakan yang menghormat itu, membungkuk itu dan sempurna loh. Dan itu buat saya apakah dia berusaha menunjukkan pertama respect pada orang? Saya lebih terasa bahwa dia merespek dirinya dan kerjaannya. Kenapa? Lebih yang maksud saya tentunya dia juga respect orang lain, tapi bahwa cara dia melakukan hormat menunduk itu sepenuh hati, sincere banget herself dan kerjaannya dia. Itu yang saya bilang, dan itu karena begitu terpengaruh saya coba lihat apakah di kasir, di mana-mana semuanya kayak gitu loh. Kayak ibarat kata tuh dia melakukan pekerjaan itu memang saya menyukai pekerjaan ini bukan terpaksa. Itu bagus loh, merespek diri sendiri dilihat dari gestur badan. Kepikiran gimana cara panas gitu kan ya. Postur kan duduknya sempurna. Cekek gitu ya. Anyway, baru ditarik. Tapi pagi hari ini Cosmoners ya, kalau misalnya kita bicara itu bagus juga kalau misalnya kita jadikan topik obrolan tuh Mas ya. Salah gua. Lo bantu gua dong. Mana sih kan tuh lihat tuh. Enggak, gua mah lo sendiri yang ngejebak sendiri. Gua sendiri. Tapi pagi ini kita akan ngomongin soal good leaders get to know their emotions. Kita tahu ya Cosmoner menjadi pemimpin itu nggak gampang ya kan, karena Anda harus mengepalai satu atau bahkan lebih dari satu tim yang di dalamnya tuh pasti ada sejumlah kepala, banyak sifat. Soalnya kalau anggota tim badan semua juga agak serem kakak. Gini, aku ulang ya. Karena dalam satu tim Anda harus mengepalai, Anda harus memimpin banyak sekali badan tanpa kepala. Serius dong. Kenapa sih? Kok kalian nggak ada yang serius? Aku paling serius di sini Cosmoners. Tapi benar nih yang Angie bilang. Dan di dalam di dalam satu tim itu terdapat sejumlah kepala yang berbeda sifat. Banget. Kan? Udah pemikirannya berbeda, perilakunya berbeda, keinginannya berbeda. Dan menjadi seorang pemimpin juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya serta seluruh timnya. Ini nggak heran kalau tingkat emosi seorang pemimpin itu jauh lebih tinggi daripada timnya. Masanya gue gak pakai nada tinggi. Direndah-rendahin. Pengen ngobrol Bu Edi.
Mungkin dia paling serius, tapi dia paling stres kayaknya. Kelihatan ya. Kedengeran dari ketawanya ya. Intonasi. Nada kasihnya agak tinggi ya, Bang, ya. Kalau kayak Angie dari postur duduknya. Tapi bener lah Cosmoners ya, kalau misalnya Anda sudah, kita yakin lah Cosmoners pasti udah sampai di level manager semuanya gitu kan ya. Dan posisi ini adalah posisi yang benar-benar astaga Tuhan, lo kayak nggak habis-habis marah lo gitu ya. Setiap hari tuh pasti ada astaga gitu ya. Apa yang sedang terjadi? Aduh ada aja Bo. Dan bukan Bo. Tiba-tiba astaga. Dan gilanya adalah kadang-kadang lo tuh mendapatkan tekanan nggak hanya dari bawah tapi dari atas. Justru emang tekanan itu dari dua arah, Bo. Iya kan? Kayak tekanan osmosis ya Bo. Tergencet di tengah-tengah. Nah ini kita ngomongin soal bagaimana mengontrol emosi seorang pemimpin atau leader gitu ya. Gimana Mas sebenarnya? Kalau mengkontrol emosi itu malah tahap kedua. Oke. Berarti yang pertama adalah apa nih, Mas? Tahu pola emosi kita. Karena banyak orang itu lebih nggak tahu pattern emosinya dia. Bahwa misalkan saya itu bisa gregetan kalau saya penyebabnya. Exactly. Dalam situasi apa, boiling pointnya saya itu udah ngejeder banget. Saya bisa sangat terganggu kalau saya betul-betul tidak bisa toleran bila gitu. Itu yang sering kali malah lebih tidak dipahamin oleh leaders. Langsung marah aja gitu ya. Bukan sekedar langsung marah, tetapi kalau tadi Kak Iwet bilang kontrol emosi, apanya dulu yang mau dikontrol karena dia belum tahu pola emosinya dia. Sekarang kalau misalkan saya mau kontrol emosi saya, bukan masalah boleh nggak boleh marah nih, tapi saya sangat terganggu pada orang yang tidak merespek dirinya dan perannya. Oke. Bagaimana caranya supaya saya lebih bisa mengantisipasi hal itu supaya lebih nggak terjadi? Di dalam tim saya terjadi itu induction yang secara informal dan formal. Kalau formal bisa saja saya datang panggil langsung anak baru dengan saya bilang role of conduct di tim saya adalah begini. Tapi bahkan juga diteruskan oleh Dika dan teman-teman yang lainnya, dia meneruskan culture di dalam tim di Daily Meaning dengan bilang gini, never ever go to Bapak dengan cuman bilang, Pak ini ada masalahnya gini menurut Bapak gimana? Lo akan abis sama Bapak. Gitu. Gitu. Oh, dia jadi buffernya, nahan dulu ke bawah. Nahan dulu dengan bilang gini, lo kalau misalnya mau lebih nggak dapat masalah, lo harus bilang ada situasi seperti ini, menurut saya harus digini-giniin, menurut Bapak gimana gitu. Jadi udah came up with the solution exactly. juga. Nah itu yang kemudian yang buat saya bilang, because I know I hate that kind of situation. Yang saya kontrol adalah bahkan sebelum itu terjadi supaya saya nggak perlu marah. Oh, jadi istilahnya kayak bikin SOP dulu untuk menghindari kemarahan terjadi. Yes. Paham emosi itu sangat penting. Bahwa Angie misalkan, Angie, lu bahkan bisa berderai air matanya tuh kalau apa? Gitu. Atau Kak Iwet atau Kak Iwet itu bisa gebrak meja segebrak-gebraknya itu bila apa? Kalau bikin soto Mas, soto gebrak. Jadi cucuk ya. Yang satu responnya, ya, cara ngelesnya gitu ya. Yang satunya lagi, kalau bikin soto Mas, ini sekarang saya udah mulai mengenali pola emosi saya. Hal inilah yang bikin saya marah. Pola emosi. Kalau aku jadi makanya gue netralisir. Lu jawab buruan. Kan gue suka buka dapur gue kan ya. Jadi si Deta suka bilang, maaf Bapak aku lagi brain freeze. Terus disaut sama Dika, bukan brain freeze, lu brainless katanya gitu. Bantu aku Kak Angie. Oke. Ini tapi benar ya, ini kita harus mengenali pola. Salah kan gue kan. Gimana caranya kita mengetahui, kita harus tahu dulu apa hal yang membuat kita istilahnya tuh meledak lah ya gitu ya. Sumbu pendek gitu kan, sumbu pendeknya nyala gitu. Kalau aku adalah gini, di saat berhadapan sama anak buah yang kalau ditanya nggak tahu dan merasa fine dengan ketidaktahuannya itu. Nggak ada solusi, nggak tahu, tapi kayak yang emang kenapa kalau gue nggak tahu gitu. Kalau misalnya kayak gitu, itu ternyata gue udah sadar tuh, itu boiling point gue tuh ternyata. Sambil Kak Iwet mikir, aku udah tahu jawabannya. Udah tahu. Of course. Mungkin aku nggak pengen dengar sekarang dulu. Syukurin lo. Oke, karena saya pendekatannya humanistik, boleh dengar dulu Kak Iwet. Oke, kesalahan yang terjadi berulang-ulang dan udah dikasih tahu
Ya. Jadi udah dikasih tahu ini tuh harusnya begini, dikerjakannya stepnya ini. Oke. Udah dikasih tahu nggak dikerjain, aku tuh cukup toleransinya tinggi menurut aku. Ya. Masih nggak dikerjain, akhirnya kejadian lagi. Oke. Nah disitulah pasti aku akan meledak habis-habisan. Bayangin situasinya hampir sama, cuman yang satu adalah orang jawabnya nggak tahu, yang satunya lagi adalah sudah dikasih tahu tapi kesalahan yang sama terjadi lagi. Bayangin bahwa kita bisa sama-sama jadi korban tuh dalam situasi itu, leaders, bahwa kitanya juga jadi korban. Kemudian si orang yang berhubungan dengan kita pun seakan-akan dia bilang, duh ribet banget sih bos gue ini, gitu. Kalau gue nggak tahu kan wajar, tinggal dikasih tahu kayak. Kalau emang kemudian namanya manusia terjadi lagi, ya harusnya wajar dong. Itu versinya dia, yang membuat dia seakan-akan jadi victim. Tambah gregetan lagi dong kita, gitu. Makanya buat saya, dengan kita tahu bahwa kita bisa sangat terganggu di situ, apa yang harus kemudian kita lebih kontrol? Kontrol emosi itu tidak hanya sekedar tarik nafas panjang, nggak sekedar. Ada ingusnya. Nggak mulus lancarnya. Nggak mulus. Tadi pagi udah diajarin cara berkelasnya seperti apa loh kakak. Gimana itu? Yang soal tadi jawab yang soal Tokyo itu loh. Mas, sekarang cara narik napas harus pakai bunyi kayak gitu. Oke mas. Saya tuh agak suka terganggu kalau berhubungan dengan orang yang levelnya itu. Kita kirim dia ke Jepang. Kita suruh dia dorong tadi itu. Jadi supaya kita nggak berada dalam situasi yang terus marah, kontrol emosi sekali lagi bukannya nggak boleh nggak marah loh. Nggak boleh marah, bukan. Tetapi bagaimana kalau kita marah untuk sesuatu yang memang harusnya marah, untuk suatu alasan yang penting, dan kalau memang kita bisa hindari, prinsipnya hindari, kenapa enggak? Jadi dengan sebagai leader, buat saya, statement saya adalah manage emosi diri sendiri aja susah, apalagi kita harus manage emosi orang-orang di sekitar kita supaya tidak impactnya berimbas kepada kita sebagai leader yang harus memimpin mereka juga. Oke, siap. Kalau begitu. Nanti kita lanjutin lagi Cosmoners ya. Ini kalau Anda punya pertanyaan seputar how to manage your emotion, you as a leader ya Cosmoners. Ini mungkin Anda juga sedang mengalami masalah karena ini nih ya seperti tadi terulang lagi gitu, bolak-balik kejadian lagi. Boleh sedikit nama pertanyaannya nggak Ji buat Cosmoners? Boleh. Apa yang paling Anda betul-betul kena ke boiling pointnya Anda sebagai leader? Oke, share ya Cosmoners ya. Kita tunggu. 90.4 Cosmopolitan FM, your personal station for modern women. Kita kembali lagi Cosmoners. Selamat pagi buat Cosmoners yang udah nge-tweet. Ini gue agak sama juga sama Aditya nih mas. Menarik deh. Dia bilang gini, bawahan yang giving me attitude and influence other team to do the same. Gang up. Aduh, itu juga tuh. Itu boiling point gue tuh udah kayak gang up mas. Jadi ngomong-ngomong di pantry. Iya. Aduh itu tuh ya Bo ya. Kasarnya tuh gini, kalau lu masih punya masalah omongin. Gitu kan, omongin sini gitu. Nggak usah ngomong di belakang, pengaruhin temen lo. Ini galang masa. Kalau kita boleh mengutip apa kata dulu Vivi Koster bilang adalah apa? Ini serikat buruh Bo, bagi galang masa. Dikata Karang Taruna mas. Terus atasannya pedes ngomongnya bilang gini, lu tahu gue GM lo, gue tahu lo pingin jadi GM, tapi nggak usah GM-nya galang masa gini. Gitu. Asik. Bukan ya, bukan lagi. Jadi istilah gitu tuh. Jadi ada emang suka ada kompornya. Gitu kan ya. Itu tuh juga tuh rasanya membuat jadinya kompornya meledup. Ada Pipit tapi Heru bilang gini, boiling point. Pipit apa Heru? Pipit. Boiling point subordinate mengulang kesalahan dan kalau dikasih tahu merasa itu gue sebagai bos karena tidak full supervise kerjaan dia. Begitu. Mengulang kesalahan dan kemudian menjawab ketika dikasih tahu. Miss Lia bilang gini, boiling point gue ketika sang anak berbohong menutupi kesalahan dan gue tidak bisa bertoleransi dengan kebohongan apapun alasannya. Oh Tuhan. Silahkan Mas Alex. Saya juga ikut tarik napas karena bukan hanya saya bisa memahami para leader-leader ini di beberapa executive coaching atau pada saat saya ngobrol dengan para leader sampai di posisi directors misalkan, hal seperti ini juga seringkali disampaikan loh, Jadi mereka tuh sampai bilang gini, tunggu, are we dealing with adults or what? Yes. Gitu. Indeed semut mas. Indeed semut gitu. Karena di dekat berasa gue lagi dealing sama anak-anak gue sendiri. Iya. Ya kan anak-anak di rumah gitu. Yang kalau kita bicara gitu, orang dewasa yang seharusnya masuk dunia kerja nggak lagi punya attitude seperti ini. Harusnya.
Dan saya terus terang ingin sekali mencoba mencari leaders yang kemudian generasinya di generasi 70 atau 80 pada saat menjadi leaders. Dengan bertanya apakah the same problem, the same issue dialami nggak di periode 70-80. Setuju. Dan ternyata jawabannya apa kira-kira ya Mas ya? Aku belum dapetin orang itu. Belum pingin banget. Nah ini dia yang menarik karena waktu itu juga terlibat bicara dengan beberapa orang yang kita selalu juga sama Mas Alex bahwa ini belakangan ini memang kayak ada kayak istilahnya tuh kok muncul yang namanya generasi itu fine bye. Dimarahin, oke, gue salah, fine. Oke, terus gimana solusinya? Lo bener enggak? Bye. Lo yang salah, Nyet. Masih banyak yang membutuhkan gue di luar sana. Iya kan? Mereka mikirnya gitu, Mas. Allah yang nggak asik, bukan gue. Dan urusan lo kalau marah-marah panjang. Dan lafalannya sempurna loh. Gue sampai takjub loh. Dan saya baru menemui juga. Good boss, good impersonator. Lebih karena tekanan yang diterima ya. Banget. Dan saya juga merasa kasihannya tuh gini. Jelas banget ya. Yang nggak asik. Aduh muka gue. Bukan gue. Sampai kayak gitu ya ngomongnya kayak gitu. Bapak ini ngalamin juga gitu ya. Yang pada saat situasi itu tuh sebenarnya saya melihat ini anak ini nyadar nggak sih kalau attitude-nya itu bermasalah gitu. Jadi ada 2 hari program buat young leaders, leaders loh ya, dan inilah kita bilangnya young leaders. Di hari pertama dia nggak masuk. Disingkat YALI. Ini boleh disingkat. Boleh. Young leaders ya, kalau nyonya leaders nggak boleh. Terus Mas, udah 2014 loh. Halo. Hari pertama dia nggak masuk dan kemudian saya nggak tahu kenapanya. Di hari kedua pagi-pagi saya ketemu, terus kemudian sebelum kelas mulai nih, saya bilang what's happened? Saya bilang gitu. Karena saya kan juga harus kemudian bisa membuat dia meng-catch up di hari keduanya. Tahu nggak jawabannya kira-kira apa? Apa Mas? Udah deh nggak usah dibahas. Terus kok bilang gini, gimana? Sumpah lo waktu itu saya agak bingung bersikapnya gimana. Wait. This is nothing to do with me though. Oh my gitu God. Kan? Dalam hati saya bilang gini. Akhirnya saya bilang gini, well, as your facilitator, oh Tuhan, I also can help you. Apakah kemudian kemarin kamu karena sakit, sehingga kalau saya lihat hari ini kamu kondisinya drop? Definitely, saya juga bisa memintamu untuk tidak masalah untuk meninggalkan kelas. Karena kondisi kesehatanmu. Ataukah kemudian karena kondisi orang tua dan lain-lain mengganggu pikiranmu, I also can support you. That's why I need to know. Emang dia pikir ini kelas bibinya apa? Iya kan? Dia lagi main-main di teras, ditanyain temennya, kenapa lu pakai baju gitu? Aduh gak usah dibahas deh. Iya kan? Saya bilang gini, tapi begitu akhirnya saya berbicara tegas seperti itu, dan this person realized bahwa cara dia bersikap itu nggak proper. Jadi kadang-kadang yang kemudian kita bilang bisa bikin kita emosi itu, bisa saja orangnya nggak ngeh juga loh. Nah, aku boleh sharing sedikit nggak Mas? Boleh. Boleh dong kakak. Ini jadi ingat satu pembicaraan yang waktu itu aku ngobrol-ngobrol sama Mas Samuel Mulia dan juga Mbak Dian Supolo. Selamat pagi Mas Sam, kalau sama Mbak Dian kalau lagi dengerin. Mudah-mudahan Mbak Dian lagi dengerin kita ya pagi ini ya. Jadi dia obrolannya menarik banget, Bo. Jadi sampai akhirnya Mas Sam bilang gini sama gue, Ji, lo jangan berharap generasi sekarang ini generasi yang bisa datang lo meeting jam 11 misalnya, on time jam 11. Enggak. Jadi kita nerima aja mendingan. Katanya sih gitu Nah Mas. itu gimana tuh Mas? Ya udah lo ngomongin soal aja boiling gitu. point gitu. Jadi mungkin buat para leader ini supaya lo nggak bolak-balik sampai ke boiling point. Jadi istilahnya dia ngikutin kita. Gitu katanya gitu. You have to lower your expectation karena memang ini kenyataannya gitu. Katanya gitu. Jawaban saya sangat respect Mas Samuel, dan kemudian juga dengan kolom-kolomnya, I love your kolom Mas. Dan buat saya jawabannya ya dan tidak kalau versi saya. Kalau misalkan kita merasa bahwa misalkan itu meetingnya adalah meeting yang semua orang posisinya setara, kita akan dealing dengan partner, dan kebetulan partner kita ini adalah anak muda. Misalkan walaupun kita nggak bisa generalisir semua anak muda seperti itu. Karena posisinya kita bilang meeting ini adalah semua pihak sama. Buat saya akhirnya tinggal kita bilang gini, oke. Meeting jam 11, mungkin pikiran saya daripada saya naik darah, saya mengharapkan jam 11 mulai, enggak, mungkin perkiraan setengah 12 kurang seperempat. Kalau gitu saya akan siapkan beberapa kerjaan yang bisa saya kerjakan di jam 11 kalau memang dia nggak datang.
Gitu. That's the way I manage my emotion. Tapi kalau bahwa si anak muda ini atau situasi meetingnya ini dalam tanda petik bahwa kita yang bisa ngejagain role of conduct-nya, tim kita sendiri dan lain-lain, buat saya mau dia anak muda kah, mau dia bangkotan kah atau apa, buat saya harus jagain banget bahwa apa yang paling penting kita sepakati untuk kita jalankan pada saat kita berkolaborasi. As a leader, saya justru malah tidak ingin membuat siapapun, apakah kita bilang anak muda atau siapa, malah menjadi lebih buruk daripada yang seharusnya. Dika dan Deta, kalau misalkan mendengarkan, kita akan ceritakan apa adanya supaya kita bisa menjadi bagian dari proses belajar bersama-sama. Pada waktu kami baru balik dari Jepang, kami balik dari Jepang itu Minggu malam dengan badan rontok, tentunya karena outing ini nggak yang bermewah-mewahan, geret koper sana sini dan seterusnya. Seninnya udah harus masuk kerja lagi. Sementara ibu saya juga baru pulang dari rumah sakit. Saya bukan kemudian sekedar asal-asalan nggak masuk, tetapi saya mengambil cuti saya loh. Jadi bahwa si bapak ini pun juga punya jatah cutinya. Tapi dari saya bilang bahwa karena saya meninggalkan ibu saya di rumah sakit pada waktu saya di Jepang, dan sekarang saya harus manage or balance my life. Jadi saya ambil day off, dan kemudian tapi saya tetap bekerja dari rumah. So every single minute kalian bisa hubungin saya, gitu. Dika dan Deta bilang, bapak rontok banget nih, bapak boleh pulang lebih awal nggak, jam 4 mau pijet. Saya bilang, as your friend, I'm really fine. Tapi apa yang kemudian your colleagues, your team member kemudian bilang, bukannya udah pulang, karena kan nggak semua ikut outing. Bukannya outing udah seneng-seneng ya, terus besoknya masuk terus kok pulang lebih cepat. So saya tinggalkan itu untuk kalian pikirkan. Terus kemudian besoknya mereka lebih manage waktunya sendiri, either pasang jam makan siang atau kemudian malamnya. Itu yang kemudian saya bilang, kalau saya sayang mereka, sayang banget. Kalau saya perlakukan mereka sebagai seakan-akan anak muda, no, saya perlakukan mereka sebagai leader untuk mereka bisa mikir sendiri impact dari tindakannya, dan mereka keren banget. Mereka bisa mikir, ya juga ya bapak, gitu. Itu yang buat saya, kalau saya berhubungan dengan anak muda, apakah saya lebih mengakomodir ketidakpeduliannya. Sekali lagi saya tidak menggeneralisir semua ya, Cosmoners gitu. Banyak anak muda yang keren juga gitu. Tapi bahwa selengeannya mereka, kalau buat saya itu tidak pantas, saya selepet. Gitu. Saya selepeter sejati. Selepeter. Kita break dulu sebentar, Cosmoners ya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Panggilan Mas Peter. Gue bacain satu aja nih ya. Mas Agus Setiawan bilang gini, boiling point banget pada waktu orang ngomong peraturan dibuat untuk dilanggar. Gue juga marah sih kalau kayak gitu. Ini ada Rachel Octavia yang bilang gini, wow, this is exactly what I need. Great topic, pengen curhat rasanya. Kapan kita makan siang, Rachel? Tuh, hayo. Mas, pertanyaan sekarang gini, sebenarnya ini udah lumayan lama. Pertanyaan ini menggelayut di pikiran. Menggelayut dengan kata dasar uyut. Ayut dong. Iya, Mas. Ayut. Mas Alex tuh pernah marah nggak sih di kantor? Iya, Mas. Oh, pernah. Pernahnya bangga. Pernah. Nggak, karena kadang-kadang aku mikir gini, apa gue yang pemarah banget atau gimana? Sebenarnya sehat nggak sih ini marah ini, Mas? Thank you for asking that question. Ini kalau ada Teddy nih, dia akan jawab gini. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dalam bahasa Indonesia. Oh, kontes. Banci kontes, Mas. Teddy nganjuk. Oh iya, Teddy nganjuk. Gimana, Mas? Karena banyak leader berpikir pada saat dia menjadi leader, dia harus emotionless. Itu salah besar. Bahkan kalau kita bicara emotions, saya bilang emotion itu berarti bukan anger ya, bukan angry saja ya, tanpa bird. karena emotion itu berarti termasuk sedih, ya, frustrasi, bangga dan seterusnya. Emotion itu punya banyak makna di lingkungan, di tempat kerja gitu.
pada saat seseorang marah, orang kan bisa melihat apa yang kemudian bisa membuat seseorang itu tidak nyaman, apa yang kemudian sampai bahwa ini harusnya tidak boleh terjadi. Walaupun tentunya semua akan ada aturan mainnya. Pada saat seseorang sedih, pada saat seseorang frustrasi, pada saat seseorang bangga. Kenapa? Karena kalau kita bicara as a human being, dia totalitasnya dia as a human being, as a leader kan juga termasuk unsur emosinya tersebut. Sehingga sekarang menjawab pertanyaan Kak Iwet kembali adalah boleh nggak sih? Jawabannya malah harus beremosi. Harus beremosi, dengan kata lain harus berperasaan. Oke. Sekarang kalau emosi yang kita pilih adalah emosi marah. Anak buah boleh aja tiba-tiba marah, dia langsung bras gitu kan, ngeluarin apa yang kemudian di pikirannya dia, yang menghimpit dadanya dia keluarin. Anak buah boleh. Leader harus pakai tahapan dulu. Tahapannya adalah tunggu. Yang bikin gua marah nih sebetulnya apa? Wajar nggak? Oke, terus jawabannya wajar. Bahwa ini memang harusnya tidak boleh terjadi. Yang kedua dia tanyain, kalau ini saya ekspresikan, tujuannya saya mengekspresikan apa? Hanya sekedar ngeluarin kejengkelan atau untuk perbaikan. Anak buah boleh sekedar seakan-akan ya. Pada saat saya bilang boleh itu bukan berarti anak buah nggak bisa dewasa gitu. Tapi leader, kita fokus pada leader, harusnya mulai mikir gini. Kalau tujuannya hanyalah untuk kemudian numpain unek-unek, I'm not a leader then. Gitu. Tujuannya adalah untuk perbaikan. Sekarang kalau tujuannya adalah perbaikan, mereka bisa melihat bahwa ini tidak boleh as a lesson learned juga, and how. Gitu, how-nya itu yang kemudian menjadi penting, cara saya mengekspresikannya. Jadi bahkan tahapan untuk beremosi untuk seorang leader memang harus dilalui, because you are a leader. Because you are a leader. Jadi makanya pada saat dia mau naik jadi leader, dia harus mikir, saya udah bisa manage belum? Perlu dipikirin juga nggak impact dari pelampiasan emosi kita itu? Harus. Untuk mengeluarkan. Harus. Itu juga salah satu hal yang perlu kita pikirkan ya. Karena kemudian dengan impact tersebut akan kembali dia kaji ulang, caranya sudah tepat belum, waktunya sudah tepat belum, situasinya sudah tepat belum, gitu. Itu semuanya memang harus dikaji. Ngomong-ngomong, kenapa sih ngeliat gue kayak zaman dulu banget, tiba-tiba ada poni yang begini ya? Terus gue gini. Enggak kok Kak Ica. Bukan Kak, Mbak. Oh Mbak ya. Dia bilangnya Mbak. Oke. Enggak kok Mbak Ica. Trisnawati. Kirain her. Ica her salon. Cipete ember. Oh hadir. Kak, emang Kak Iwet kalau misalnya marah suka rasa bersalah dengan marah dan rasa pikir kayaknya nggak boleh deh. Aku agak begitu. Apa yang membuatnya demikian? Asik. Asik kan? Apa yang membuat dirimu berpikir demikian? Kadang-kadang suka gini Mas. Aku tuh berasa kok marah terus ya kerjaannya. Suka gitu. Terus udah gitu dan mulai kedengeran nih, ternyata anak-anak kalau aku ke kantor pada stres. Hah? Ke kantor dia gitu. Langsung semuanya tuh kayak zet gitu. Berarti ada sesuatu yang memang masih harus dilakukan lagi, ada unfinished business-nya, yaitu membuat mereka paham mengapa Kak Iwet marah. Satu. Yang kedua, pada saat Kak Iwet bilang kok kayaknya terus marah. Terus marah apakah untuk hal yang sama? Berarti masih ada PR yang harus dilakukan bersama, bukan hanya Kak Iwet gitu. Dan yang ketiga, pada saat kemudian kita bilang gue juga capek marah, berarti harus ada tindakan yang kita bilang preventif untuk sampai kita nggak harus marah terus-terusan. Dan itu memang PR sepanjang masa seorang leader. Cuman kembali lagi ingin bilang bahwa marah itu boleh. Analogi paling gampang adalah ingat-ingat pada saat kita dimarahin orang tua. Oke. Berarti mau ingat pesan mama ya? Ingat pesan mama. Ingat kapan yang kemudian kita sekarang bilang bahwa gue bersyukur banget dimarahin itu. Dan saya punya hal itu contohnya. Atau contohnya adalah saya SD-nya di Bali, waktu itu kelas 3 SD, hari raya Nyepi. Pagi-pagi saya udah kabur dari rumah, bermain sepatu roda. Saya tinggalnya di negara waktu itu Jembrana. Itu kemudian dengan teman yang juga tidak merayakan Nyepi, kami main sepatu roda. Terus kemudian panggil sama pecalang, sama keamanan wilayah, gitu, dan kemudian bilang, "Hei, anaknya siapa?" Gitu. Pada waktu itu kemudian saya dengan lantangnya bilang, "Anaknya." Kemudian saya sebut nama bapak saya dengan jabatannya juga. Saya pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, dengan bangganya saya bercerita, Bapak tahu nggak tadi pas waktu di jalan lagi main sepatu roda, anak kecil bego, Bo. Gitu. Ini saya bilang aja, anaknya ini gitu. Ayah saya kemudian duduk diam dengan bilang,
ini kali pertama dan terakhir kamu membawa nama bapakmu untuk apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu. Dear. Ya. Oke. Kita habis ini balik lagi ya. Yap. Kita masih ada satu kesempatan terakhir buat Cosmoners juga yang mau sharing ceritanya atau mungkin mau bertanya juga silakan di Twitter kita mention @cosmopolitanfm. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Alex pagi hari ini ya. Ibu Edi, silakan. Udah cantik, udah bener nih sekarang. Tadi saya pikir Kak Michael loh, rambutnya poni sebelah gitu. Jackson. Ada gitu. Ya, zaman dulu kan pasti begitu ya. Turki sebeli alias Bukan sebelah lagi. ya. Ini ada yang menarik ya Mas ya. Di tengah-tengah obrolan kita yang mengenai soal leader tadi, semua leader ngobrol ke sini kan. Tiba-tiba ada yang masuk begini, Mas Alex, maaf kalau saya keluar dari konteks. Saya merasa leader-leader zaman dulu lebih suka dengan karyawan yang cuma iya-iya aja dibandingkan dengan yang bisa mengungkapkan ide. Bagaimana cara menghadapi atasan yang seperti ini? Ini Indra, ini topiknya keren banget atau apa yang Anda sampaikan ini keren sehingga kemudian tadi kita bilang bahwa katanya gitu. ketularan juga ya. Contagious. Menular. Kita jadikan topik berikutnya ya. Karena ini bisa kita bahas panjang nih karena keren. Oke, buat Indra ini kita akan bahas di siaran berikutnya. Oke. Yuk kita mungkin kasih penutup Mas untuk obrolan kita pagi hari ini. Oke, pada saat bilang penutup saya ngebayangin panci ada tutupnya. Mama plok. Soal bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh leader pada saat dia mulai merasa harusnya sebagai leader yang baru atau bahkan dia harus mau jadi leader yang lebih baik lagi adalah sekali lagi satu, mengenali pola emosi, yang kedua baru kemudian mengkontrol atau memanage emosinya. Poin yang kedua adalah bahwa sekali lagi bukan berarti harus emotionless atau tidak berperasaan, karena emosi itu justru banyak sekali bisa membawakan manfaat, memberikan dampak positif kalau mengacu kepada yang tadi saya sebutkan 3 hal. Tahu betul bahwa tujuannya mengekspresikannya itu apa untuk satu hal yang lebih baik lagi. Kedua adalah bagaimana mengekspresikannya dan memilih apakah timingnya dan lain-lain. Itu buat saya sangat-sangat penting. Dan buat saya nahan emosi itu nggak enak loh. Ya kan? Itu sekarang nggak kita keluarin, nggak kita sampaikan, terus tiba-tiba 3 bulan dari sekarang dia cuman kemudian lupa ngasih 1 lembar atau tiba-tiba ada typo, cuman 1 kata typo terus kita meledak gitu. Itu udah nggak bener banget gitu. Tapi ya Mas, emang jadi leader itu mesti ekstra sabar sekali ya Mas ya. Maksudnya bener-bener yang kayaknya nggak pernah ada ya kayak orang tua. Ekstra matang kalau istilah saya. Bukan cuma sekedar ekstra sabar. Maksudnya kayak gitu loh, typo itu tuh nggak bisa berkali-kali pasti akan kejadian lagi gitu. Udah berkali-kali dibilang diperhatikan typonya, tetap aja masih typo. Itu kan sesuatu yang berulang. Anak buah datang terlambat, report nggak tepat waktu, itu sesuatu yang pasti akan berulang, nggak pernah berubah. Pada saat bilang pasti mungkin saya titipkan dengan kata apa yang masih bisa kita lakukan ya supaya pasti ini tidak menjadi sesuatu yang betul-betul permanen. Kalau kejadian 1 kali, 2 kali, 3 kali saya setuju, mungkin masih bisa terjadi lagi. Bikin aturan mainnya, sekali lagi role of conduct sebagai leader itu penting. Sehingga kalau saya bilang gini, saya bisa betulin typo kamu. Ini mulut pedasnya saya ya. Gitu. Saya bisa betulin typo kamu, don't worry. I can spend also some more hours untuk betulin formattingnya kamu. Cuman berarti bahwa kita bersama-sama akan kena dampaknya karena saya akan less strategic, karena saya nggak akan bisa lebih bikin framework yang harusnya saya lakukan. Mungkin waktu saya akan meeting dengan klien akan lebih berkurang. Kenapa? Karena saya butuh waktu duduk lebih lama untuk membetulkan apa yang seharusnya kamu deliver ke saya dengan level of quality di posisi kamu yang harusnya kamu bisa respect diri kamu. So it's okay kalau kemudian kamu sebegitu tidak capable-nya, yang membuat saya kemudian tetap harus melakukan pembetulan typo dan formatting. So I leave it to you whether you want to respect yourself or not. I said that. Dicoba. Terima kasih banyak Mas Alex. Sama-sama kakak. Kita ketemu lagi minggu depan dan mungkin ini bahasan dari Lucia Indrayani ini bisa kita jadiin topik juga ya. Thank you Mas. Yuk berlatih beremosi ya. Bye Mas. Thank you. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.